Saudara, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menerima 2 kantong jenazah yang diduga milik Alvaro. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menerima 2 kantong jenazah pada Senin dini hari yang diduga merupakan milik Alvaro Kiano Nugroho. Tim forensik Rumah Sakit Polri masih melakukan pengambilan data antemortem untuk keperluan identifikasi. Dua kantong diduga korban di situ tertulis Mr. X, yaitu pada hari Senin jam 00.45, dan saat ini kami sedang lakukan pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan permintaan dari penyidik. Untuk sekarang sudah ada pihak keluarga yang datang, Pak, untuk memberikan sampel? Kita lagi berproses, kita koordinasi dengan penyidik untuk pengambilan data antemortem. Terkait dengan kasus meninggalnya Alvaro, kita akan membahasnya lebih lengkap dengan AKP Citra Ayu, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat malam, Bu Citra. Apa kabar? Selamat malam, Mbak Valen. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami, jajaran Satreskrim Polres Jakarta Selatan, mengucapkan turut berduka cita yang mendalam terhadap keluarga almarhum. Semoga senantiasa diberikan kekuatan dan juga ketambahan. Amin. Doa yang sama dari redaksi Kompas TV dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk keluarga Alvaro. Bu Citra, ini bisa diceritakan kronologi kasusnya sampai akhirnya Alvaro ditemukan 8 bulan kemudian. Kenapa ini seolah membutuhkan waktu lama untuk menemukan Alvaro? Baik, jadi berangkat dari hilangnya anak korban AKN ini pada tanggal 6 Maret 2025, di mana awalnya korban ini berangkat menuju masjid, kemudian tidak kembali ke rumah. Berawal dari situ, kakek korban dengan inisial T membuat laporan terkait hilangnya korban AKN ini pada tanggal 7 Maret 2025. Dan tentunya dari laporan tersebut, anggota melakukan penelusuran TKP hilangnya korban dan juga mengumpulkan informasi dari saksi-saksi yang mengetahui ataupun memiliki keterkaitan dengan korban. Sampai kemudian pada akhirnya pada Jumat 21 November kemarin kami berhasil mengamankan pelaku penculikan terhadap korban, di mana pelaku ini merupakan bapak tiri dari korban. Oke, dalam prosesnya ini sampai 8 bulan untuk menemukan anak hilang, ini apa kendalanya, Bu Citra? Ini lama sekali loh. Baik, tentunya kami dalam 8 bulan ini dari menerima laporan kakeknya Alvaro pada 7 Maret, kami melakukan penyelidikan, kemudian kami juga melakukan pendalaman terkait saksi-saksi, informasi yang diberikan oleh saksi-saksi yang tentunya tidak sedikit, Mbak Valen ya. Kemudian kami selain itu kami memang mencari informasi yang ada keterkaitannya dengan korban ini, baik itu keluarga yang di Batam, kemudian di Sukabumi, kemudian kami juga melakukan pendalaman ke Cipinang dan juga terakhir ke Bogor. Hingga akhirnya dari semua informasi-informasi yang mungkin luas, banyak, masif ya, kami lakukan pengerucutan hingga pada waktunya kemarin ya, tanggal 21 November ini, kami melakukan pengamanan terhadap pelaku dan tentunya kita mengumpulkan dulu bukti-bukti, alat bukti yang cukup sehingga kita dapat mengamankan pelaku yang diduga melakukan penculikan terhadap korban ini. Oke, Bu Citra, tadi juga yang menarik dalam konferensi pers disampaikan bahwa untuk kemudian menemukan Alvaro ini ada peran dari tersangka yang seolah mengelabui polisi untuk kemudian melapor ke Polsek, untuk kemudian memberikan keterangan-keterangan pasti sampai akhirnya ternyata ditemukan bahwa dirinya ini adalah tersangka atau alias ayah sambungnya begitu. Nah, ini bagaimana tersangka kemudian dapat ditangkap hingga jejak kriminalnya terendus polisi? Baik, jadi memang selama ini tersangka ini yang merupakan memang bapak tiri dari korban ya, ada di sekitar, kemudian justru berpura-pura turut serta aktif dalam pencarian korban, itu tadi mengaburkan fakta-fakta dan juga alibi. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa tersangka ini turut aktif menyebarkan brosur-brosur terkait hilangnya korban. Kemudian mengapa akhirnya kami melakukan pengerucutan terhadap
terduga pelaku ini, kita duga pelaku, kemudian kita amankan dan kita naikkan status menjadi tersangka, tentunya ada peran serta dari keterangan saksi-saksi dan juga ada saksi kunci kami juga. Kemudian adanya juga kita penelusuran terhadap bukti-bukti digital, ya, di mana setelah kita kumpulkan alat bukti yang kuat, alat bukti yang cukup, barulah kita bisa menentukan dan meringkus. Apa itu keterangan, apa Bu Citra, keterangan yang didapat oleh polisi sehingga akhirnya jejak kriminalnya dari ayah tirinya ini terendus? Baik, jadi memang ada saksi kunci yang menyampaikan kepada kami bahwa ada keterkaitan dari bapak tirinya. Jadi kan memang sebenarnya bapak tirinya ini kan mendampingi saksi kakek T, kakeknya korban, untuk melaporkan ke kepolisian, kemudian turut serta aktif. Jadi memang sebenarnya dari awal sempat kita juga, ya, semua kita curigai, ya, semua kita curigai, termasuk si tersangka ini. Ada dugaan bahwa ayah tiri ini memiliki motif dendam begitu yang akhirnya membuat bahwa kriminalitas ini terjadi. Saya konfirmasi pada Anda. Baik, jadi memang setelah kita lakukan pendalaman terkait itu tadi ya, pendalaman terkait bukti digital, akhirnya kita bisa menemukan nih dari history chat tersangka kepada nomor-nomor tertentu, di mana dia masih mengatakan bahwa memang tersangka ini dendam, kesal, dan ingin balas dendam terkait dengan adanya dugaan atau temuan yang dia temukan terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu korban ataupun istrinya. Oke. Bu Citra, terakhir singkat saja, kapan jenazah Alvaro bisa diserahkan ke pihak keluarga? Untuk saat ini memang temuan tulang yang kita temukan kemarin itu memang tadi sudah disampaikan juga kepada dokter, itu kan memang mengarah kepada terduga korban. Tapi kan memang untuk pastinya kami perlu ahli dokter perlu melakukan pengecekan data antemortem, lalu akan dilakukan juga tes DNA, yang tentunya dalam segera mungkin apabila data-data tersebut sudah cukup, sudah dapat dikumpulkan, tentunya kami akan segera menyerahkan kembali agar tentunya korban AKN ini dapat dimakamkan dengan layak. Oke, berarti seluruh pemeriksaan identifikasi termasuk juga antemortem yang diambil kepada pihak keluarga, tes DNA begitu sudah dilakukan oleh RS Polri ya, Bu? Ya, jadi kita memang juga dari sampel tulang itu, kemudian kan kita juga menunggu kepulangan dari ibunda dari AKN ini sebagai sampel pembandingnya. Nanti apabila mungkin sudah cukup, nanti kita segera mungkin kita pasti akan kembalikan kepada keluarga. Oke, berarti sampel pembanding daripada ibu kandung saat ini masih ditunggu dan nantinya akan diperiksa juga oleh Rumah Sakit Polri. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Citra Ayu. Salam sehat selalu, Bu Citra. Terima kasih. Baik, terima kasih.